siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, saat ini saya bersama Kawasaki KLX 230 SE versi 2024 yang mana diluncurkan di PRJ 2024 yang lalu. Nah motor ini sekilas kayaknya sama ya dengan versi 2023, padahal perubahannya banyak teman-teman. Sasisnya berubah, suspensinya dan mesinnya ini banyak perubahannya. Nah efeknya kayak gimana sih? Terus ubahnya detailnya apa sih? Nah untuk jelasnya tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana, jangan di skip ya. Tonton terus. Oke, pertama saya langsung mau ceritain tentang mesin. Jadi mesinnya memang tetap sih secara spesifikasi teknis dasar sama. Tetap mesin 233 cc, SHC, 2 katup, injeksi, berpendingin udara, dengan transmisi manual 6 percepatan. Nah, Kawasaki ternyata memberikan improvement berdasarkan ya keluhan-keluhan atau hasil riset dari pemilik KLX 230 sebelumnya ya. Yang mana ada dua isu utama ya yang dirasakan oleh pengguna KLX, bahkan termasuk saya waktu ngetes pun juga merasakan hal itu. Yang pertama adalah tentang suara yang berisik banget, yang ketek-ketek gitu kayaknya dari keteng atau dari klep. Dan yang kedua adalah tentang stasioner yang terlalu tinggi. Jadi efeknya ketika tutut gas di turunan itu tetap ngeloyor aja. Padahal kalau motor-motor trail kayak gini, kalau buat busukan kan butuh banget yang namanya engine brake. Nah, di KLX 230 yang lama itu susah teman-teman. Itu terlalu gerung, terlalu tinggi jadi ngeloyor. Bahkan konsumen banyak yang sampai mengganti setelan stasionernya pakai yang manual ya, demi biar RPM-nya turun. Nah, atas dasar banyak masalah itu atau keluhan, Kawasaki memberikan improvement teman-teman. Yang pertama, tentang suara. Ternyata sekarang memang jadi halus teman-teman. Suara etek-etek berisiknya benar-benar jauh berkurang. Nih, saya nyalain ya. Tuh. Tetap masih ada suara, tapi ini jauh lebih baik, jauh lebih halus dibanding yang versi 2023 ke bawah sebelumnya. Terus yang kedua, tentang stasioner. Nah, ini benar-benar improvement. Jadi sekarang stasionernya turun, jadi rendah, ya jadi kayak motor normal lainnya lah. Jadi ketika di turunan, itu engine brake-nya jadi ada. Itu benar-benar memang dibutuhkan banget buat motor trail. Dan perubahannya nggak hanya itu teman-teman. Ternyata di bagian mesinnya, di internalnya, di bagian yang vital, yaitu bagian klep itu ternyata ada berubah. Jadi tujuannya Kawasaki ternyata untuk menggeser kurva tenaga ya. Jadi digeser lebih ke bawah, menengah gitu ya. Biar tarikan-tarikan awalnya jauh lebih responsif, mungkin lebih enak buat nanjak-nanjak. Cuma adalah ada efek negatifnya. Jadi yang berubah adalah klep in-nya itu diameternya diperkecil teman-teman. Dari 37 mili jadi hanya 33 mili. Jadi malah dikecilin. Biasanya kan orang-orang malah gedein klepnya ya, biar tenaganya malah gede. Kalau ini malah dikecilin gitu. Biar tadi kurva tenaga dan terusnya geser ke bawah. Efeknya adalah ya karena intake-nya diperkecil, pastinya kan udara yang masuk lebih sedikit. Semprotan bensinnya juga tentu saja jadi lebih sedikit ya dibanding sebelumnya. Nah, tenaga dan torsinya turun teman-teman. Jadi sekarang tenaga maksimalnya hanya 17,7 horsepower dengan torsi maksimal hanya 18 Nm. Itu tenaganya turun 1,1 horsepower karena yang lama itu tenaga maksimalnya 18,8 dan torsinya turun 1,8 Nm karena yang lama 19,8 ya. Sekarang jadi 18 pas gitu. Nah, ini efeknya pastinya ketika dites ya, itu emang ada rasanya yang berbeda. Jadi kalau tarikan awal sih rasa-rasanya bener sih, kurvanya digeser lebih ke bawah, jadi responsif, tetap responsif lah, khas KLX 230 enak. Cuma di tengah ke atasnya emang berasa lebih pelan. Itu terlihat jelas dari hasil tes akselerasi pakai racebook ya. 060, 0100, 0201, 0402 itu semua parameter itu KLX 230 versi 2024 ini sedikit lebih lambat ya. Lambatnya tapi sedikit sih, hanya sekitar setengah detik, nggak sampai 1 detik, tapi tetap ada penurunan. Begitu juga pun dengan top speed ya, ini sedikit lebih rendah ya. Jadi maksimal banget, udah limiter itu 121 km per jam. Kalau yang sebelumnya itu sekitar 124 km per jam. Jadi ya itu konsekuensinya ya, karena tenaga lebih kecil, efek dari pengecilan dari klepnya. Dan tapi sisi positifnya yang paling kerasa suara, stasioner, jadi oke gitu. Kalau dari mesin. Nah kalau lihat detail mesinnya ini ada yang unik teman-teman, yaitu leher knalpotnya yang dibikinnya yang lingkar-lingkar. Jadi dari kepala silinder, nih sebelah kiri turun ke bawah dulu, meluter ke kanan, ke atas, baru lewat samping kanan mesin ke belakang ke silencer. Jadi kayak nggak efisien ya, kayak manjang-manjangin leher knalpot. Cuma mungkin ini salah satu trik
biar tenaga dan torsinya lebih geser ke bawah ya. Dan di leher itu juga terpasang O2 sensor ya. Jadi kalau dilihat tuh kabelnya kayak lewet-lewet, kayak kurang rapi gitu. Kalau lagi belusukan takutnya kesangkut ranting, takut putus nggak sih, ya kan? Masih ngomongin mesin, masih ada hubungannya dengan pengecilan klep. Pasti tadi hubungannya tenaga mengecil, bahan bakar yang masuk disedikitin juga. Nah, efeknya adalah ternyata konsumsi bahan bakarnya sekarang lebih irit, teman-teman. Jadi sekarang rata-ratanya bisa dapat 31,2 km per liter gitu rata-ratanya ya. Itu dites pakai metode full to full, pakai bahan bakar RON 92, dan dipakai untuk penggunaan harian sampai belusukan kayak gini, dapatnya rata-rata segitu. Nah, kalau yang Kailek 230 sebelumnya, itu hanya sekitar 26 atau 27 km per liter. Jadi, ya sisi positifnya ternyata ada lagi. Mantap ya. Dan tangki bahan bakarnya kapasitasnya sekarang 7,6 liter. Jadi kalau sekali isi berarti bisa dipakai untuk lebih dari 210 km ya. Ya sebuah range yang sudah cukup jauh untuk sebuah motor yang didesain untuk belusukan. Gitu. Jadi nggak perlu sering-sering mampir ke pom bensin. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin perubahan berikutnya ya. Perubahan drastis selanjutnya yang dilakukan oleh Kawasaki adalah di bagian sasis dan berhubungan dengan suspensi belakang. Jadi sasisnya ini berubah di bagian belakang, teman-teman. Yang subframe ini ternyata diubah lebih rendah. Bahkan termasuk sampai box filter juga diceperin. Tujuannya adalah agar joknya lebih rendah, teman-teman. Karena keluhan di Kailek 230 yang lama ya, yang SE, itu tinggi banget. Ya, tinggi joknya tuh 885 mili ya. Itu membuat pengendara orang Indonesia pada umumnya pasti akan jijit banget ya. Saya pun jijit. Nah, kalau yang baru ini turun, teman-teman. Sekarang hanya 860 mili, jadi turunnya lumayan banyak ya. Jadi lebih ceper, lebih bersahabat buat orang Indonesia nih. Saya naik ya, ini berasa lebih pendek kok. Bagi jinjit pun masih tinggal dikit banget lah. Tapi benar-benar lebih bersahabat. Dan hebatnya lagi, meski tinggi joknya lebih rendah, tapi ini lebih tebal joknya, teman-teman. Jadi busanya lebih tebal 6 mm, sehingga lebih nyaman. Jadi kalau dibanding Kailek 230 yang sebelumnya, ini buat dipakai lebih dari 1 jam, pantatnya nggak cepet pedes lah, bener-bener jauh lebih nyaman. Dan karakter joknya, kulitnya juga tetap keset, jadi nyaman ya buat belusukan-belusukan gini, enak. Terus perubahan lain, efek dari subframe yang tadi diceperin adalah memberikan ruang roda lebih lebar, teman-teman. Sehingga ruang main roda belakang ini dibikin lebih jauh ya, jadi bisa main lebih panjang dan jarak main suspensi belakangnya dipanjangin juga, teman. Sekarang jadi mencapai 250 mm atau 25 cm, kalau sebelumnya hanya sekitar 223 mm. Jadi efeknya adalah ketika dipakai lebih empuk, lebih nyaman. Bener-bener kalau dipakai belusukan sendirian itu yang belakang itu berasa blus, nyaman banget, teman-teman. Bener-bener lebih nyaman dari versi sebelumnya. Tapi kalau untuk suspensi depan tidak ada perubahannya. Jarak mainnya tetap 220 mm dengan suspensi upside down dengan diameter as 37 mm. Jadi yang lebih berubah bagian belakang. Coba perubahannya memang memberikan impresi yang jauh lebih enak dibanding Kailek 230 yang sebelumnya. Gitu. Terus berubah lagi adalah dari sisi tampilan, teman-teman. Tampilannya mulai dari area batok lampu, spatbor, bodi samping, ini semua berubah. Dan inspirasinya adalah dari Kawasaki KX 450, teman-teman. Jadi ala-ala special engine, jadi kesannya lebih sporty, tapi juga kesannya lebih ramping juga. Jadi ya dilihat-lihat itu makin keren aja, teman-teman. Gitu sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Seneng nggak dengan tampilan ini? Cakep ya? Dan apalagi ini versi yang special edition. Ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam aksesori tambahan. Ada handguard, ada engine guard di bagian bawah, ada frame guard, terus warna peleknya hitam jadi lebih keren, suspensinya juga emas, ya tampilannya lebih berkelas lah. Dan kalau ngomongin harga, ini versi SE dibanderol 56,8 juta on the road Jakarta. Harga yang ya untuk motor trail 230 cc bertenaga, ini pas sih buat teman-teman yang pengen naik kelas dari Kailek 150 ya. Nggak perlu bor up, udah enak, apalagi sekarang speknya baru. Oke banget lah gitu. Apalagi ya, fitur. Oke, fitur ini ada yang baru, yaitu di bagian speedometer. Meski secara tampilan tetap sama ya, full digital, infonya ya cukupan aja. Info-info sederhana tapi ya yang dibutuhkan buat harian. Ada kecepatan, ada jam, odometer, trip 1, trip 2, fuel meter. Terus ada sedikit lampu-lampu info dan ada satu lagi yang baru, yaitu sekarang bisa terhubung dengan aplikasi smartphone ya, yaitu yang namanya Radiology. Jadi nggak kalah tuh sama Yamaha W-Connect gitu kan. Kawasaki juga punya namanya Radiology. Jadi kalau teman-teman orangnya
nggak mau selalu ketinggalan kalau ada telepon penting gitu atau pesan masuk, dihubungkan aja dengan speedometer. Jadi kalau ada telepon atau pesan masuk nanti akan tampil di sini notifikasinya gitu. Terus apalagi ya, yang lainnya rem standar lah, masih cukupan. Terus ban bawaannya yang pakai IRC ini ya, tipenya Trail GP 21F kalau depan, yang belakang 22R. Itu gripnya kalau buat belusukan sedang ini, bukan off-road berat ya, itu udah cukup sih, gripnya oke. Terus, sorot lampu. Jadi sorot lampunya ini standarnya pastinya karena LED putih, cuma salut untuk fokusnya. Jadi lampu dekatnya tuh meski nggak tebel-tebel amat ya, tapi fokus, rata, cukup lebar, dan kalau lampu jauh dinyalain dia akan ngisi atasnya sedikit. Jadi standarnya ya udah cukup oke lah, walaupun bukan yang istimewa, tapi setidaknya lumayan gitu. Oh ya teman-teman, kalau di kelasnya ini KLX 230 SC nggak ada lawan yang bener-bener sekelas ya. Tapi kalau di atasnya kayak di Honda itu ada CRF 250L. Harganya sih bedanya jauh ya. Kalau ini hanya 56,8 juta, kalau CRF 250L itu hampir 90 juta teman-teman. Jadi harganya bedanya 23 jutaan. Nah kalau menurut teman-teman menarik yang mana tuh? Atau apakah perlu dikomparasin nggak? Nah kalau perlu ditemuin, teman-teman tulis di kolom komentar ya. Siapa tuh ada yang lagi bingung nih, mending KLX 230 atau CRF 250L ya kan? Siapa tuh ada yang pengen dua-duanya tapi bingung ya kan? Yaudah itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, terus subscribe buat yang belum subscribe. Kemudian nyalakan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow juga kami, @aan_otomotif dan Dimas Popo _ Loh, Popo kan nggak ada ya? Nggak apa-apa, promosi. Terus jangan lupa mampir juga ke www.otomotifdan.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem kawin motor. Ini Poponya ada sebenarnya di sini. Sini, Po. Tuh. Dah.